deviasi 3. Sejak awal revolusi industri telah terjadi peningkatan dramatis dalam kualitas dan kuantitas manufaktur dengan penerapan mekanisasi industri, dari mesin bertenaga uap hingga otomatisasi modern. Saat ini ada permintaan yang lebih besar untuk produk dan layanan dengan kualitas dan kuantitas yang lebih tinggi, yang akibatnya memerlukan kompleksitas manufaktur dan kualitas permesinan yang lebih baik, yang membuat konstruksi peralatan industri lebih rumit. Semua permasalahan tersebut dicoba untuk diatasi dengan mengimplementasikan state of the art teknologi berupa Internet of Things dan cyber physical system, sehingga terciptanya pengembangan peralatan manufaktur seperti mesin komputer numerical control yang biasa kita sebut CNC. Mesin CNC yang merupakan mesin telah dilengkapi dengan komputer untuk memudahkan pengerjaan suatu produk. Pengoperasian mesin CNC menggunakan program yang dikontrol langsung oleh komputer. Oleh karena itu, pengoperasian perkakas mesin CNC bekerja dengan cara melakukan sinkronasi komputer dan mekaniknya. Saat ini, banyak industri yang mulai meninggalkan peralatan mesin konvensional dan beralih menggunakan peralatan mesin CNC. Aspek kualitas dan produktivitas merupakan alasan dasar mesin produksi berbasis komputer banyak diadopsi dalam industri manufaktur. Kualitas hasil proses pemesinan diukur dengan indeks kinerja pemesinan yang meliputi akurasi milling dan kualitas permukaan. Material dan metode. Baik, saya lanjut. Metode yang digunakan meliputi metode statistik reliabilitas, metode berbasis model fisik, dan metode berbasis data. Metode statistik reliabilitas adalah metode paling sederhana tanpa model matematis atau informasi rinci, karena metode tersebut tergantung pada data deviasi historis. Metode berbasis model fisik menggunakan model matematis untuk memprediksi mekanisme kerja internal melalui prediksi degradasi. Metode berbasis data adalah metode paling rumit yang dapat dilakukan secara online. Metode tersebut sangat cocok untuk pembuatan peralatan yang kompleks dan mahal seperti pada industri pesawat terbang. Permukaan benda kerja dikatakan datar atau lurus apabila hasil pengukuran bidang pada permukaan berupa garis lurus pada ruang 3 dimensi yang diukur dengan kontak tangensial antara alat dengan permukaan benda kerja. Untuk mengukur kerataan, dilakukan pemeriksaan kelurusan sumbu X, Y, dan Z, serta pemeriksaan perataan meja mesin dilakukan dengan menggunakan dial indikator, plat sejajar, dan meja datar. Pemeriksaan kerataan pada mesin dengan dial indikator dilakukan dengan mengetahui besarnya deviasi. Setiap perubahan jarak yang dialami oleh sensor indikator dial akan ditentukan oleh penunjuk. Untuk mencapai hasil yang akurat, pengukuran harus dilakukan di atas meja kerja datar, perlu dilakukan penyisipan pelat sejajar atau tepi lurus antara bidang ukur dan alas indikator dial untuk menstabilkan gerakan indikator dial sehingga perubahan posisi tekanan sensor pada bidang ukur dapat dihindari. Jika bidang ukur relatif panjang, maka bidang tersebut harus dibagi menjadi beberapa bagian. Baik, saya lanjut. Contoh pemeriksaan kelurusan ditunjukkan pada gambar 1. Arah deviasi horizontal ditunjukkan pada gambar 1A dan arah simpangan vertikal ditunjukkan pada gambar 1B.
Deviasi didefinisikan sebagai jarak antara titik nominal atau PN ke titik ukur PM. Hasil pengukuran dan besaran simpangan biasanya digambarkan dalam bentuk grafik dengan tanda plus untuk simpangan positif atau minus untuk simpangan negatif. Ya, spesifikasi objek instrumen dan metode pengukuran. Prototipe mesin giling CNC 3 sumbu telah dirancang, dikembangkan di Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronika, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Mesin milling CNC ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Kecepatan spindle maksimum 12.000 rpm, langkah sumbu X sepanjang 180 mm, sumbu Y 160 mm, dan sumbu Z 200 mm. Daya motor servo yang digunakan adalah 400 watt. Diameter maksimum pahat yang dapat digunakan pada spindle sebesar 6 mm. Bahan benda kerja maksimal yaitu aluminium. Alat yang digunakan untuk pengukuran diantaranya ada plat paralel atau bagian datar mesin pada sisi horizontal dan vertikal. Yang kedua ada penjepit. Dan yang ketiga ada dial indikator dengan tingkat akurasi 0,05 mm. Indikator dial atau dial gauge ini digunakan untuk mengukur bending, run out, slackness, end play, backslash, dan flatness. Nah, cara penggunaan dial indikator ini, dial indikator spindle harus tegak lurus dengan permukaan yang diukur. Garis imajinasi dari mata pengukur ke penunjuk harus tegak lurus dengan penggunaan indikator dial saat membaca hasil pengukuran. Indikator dial harus dipasang dengan hati-hati pada tiang penyangga, artinya dial indikator tidak boleh goyang. Lalu putar cincin luar dan setel ke 0, pindahkan spindle ke atas dan ke bawah, lalu periksa apakah penunjuk selalu kembali ke 0 setelah spindle dilepaskan. Lalu mengamati dan mencatat perubahan yang terjadi pada dial pointer untuk setiap titik pengukuran, yaitu setiap 15 mm. Jika pengukuran sudah selesai hingga 13 kali atau titik terakhir, maka kembalikan posisi dial indikator ke posisi semula dengan cara bergerak searah dengan sumbu X, sumbu Y, atau sumbu Z yang diukur. Oke, saya lanjutkan hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil dari pengukuran sumbu X. Dilakukan pengukuran sumbu X keluar banyak 3 kali, di mana setiap proses dilakukan dengan mengukur 12 titik pengukuran. Hasil pengukuran sumbu X ini menunjukkan simpangan maksimal pada sumbu X sebesar minus 0,183 mm pada titik uji kedua. Deviasi terkecil terjadi pada titik uji pertama dan ke-9, yaitu minus 0,017 mm. Deviasi rata-rata adalah minus 0,033 mm. Tanda minus berarti bidang yang diukur jauh dari jarum indikator, sedangkan tanda positif berarti bidang yang diukur dekat dengan jarum indikator. Yang kedua, pengukuran sumbu Y. Untuk hasil dari pengukuran sumbu Y dilakukan sebanyak 3 kali, di mana setiap pengukuran dilakukan pada 10 titik. Hasil pengukuran sumbu Y menunjukkan deviasi maksimum pada sumbu Y adalah minus 0,300 mm pada titik uji keempat. Deviasi terkecil terdapat pada titik uji kedua sebesar minus 0,033 mm. Sedangkan deviasi rata-rata adalah minus 0,102 mm. Tanda minus berarti bidang yang diukur jauh dari jarum indikator, sedangkan tanda positif berarti bidang yang diukur dekat dengan jarum indikator. Baik, untuk pengukuran sumbu Z dilakukan sebanyak 3 kali, di mana setiap proses pengukuran dilakukan setiap 10 detik. Hasil pengukuran sumbu Z menunjukkan deviasi maksimum pada sumbu Z sekitar minus 0,233 mm pada pengujian titik ke-6. Deviasi terkecil berada pada titik uji ke-9, yaitu sebesar 0 mm. Deviasi rata-rata sekitar minus 0,063 mm. Tanda minus berarti bidang yang diukur jauh dari
jarum indikator, sedangkan tanda positif berarti bidang yang diukur dekat dengan jarum indikator. Kerataan meja dasar mesin. Pengukuran kerataan meja mesin dilakukan sebanyak 3 kali juga dengan 10 titik. Hasil pengukuran meja mesin miring CNC menunjukkan bahwa deviasi maksimum pada sumbu X adalah minus 0,217 mm pada pengujian titik ke-11 jarak pengukuran 165 mm. Untuk deviasi terkecil terdapat pada jarak pengukuran 45 mm, yaitu sebesar 0,033 mm. Deviasi rata-ratanya yaitu minus 0,096 mm. Tanda minus berarti bidang yang diukur jauh dari jarum indikator, sedangkan tanda positif berarti bidang yang diukur dekat dengan jarum indikator. Baik, untuk lanjutan pembahasan, dari pengukuran X, Y, Z, dan kerataan diketahui nilai deviasi rata-rata deviasi sumbu X adalah 0,033 mm, sumbu Y minus 0,102 mm, sumbu Z minus 0,063 mm, dan kerataan meja mesin minus 0,096 mm. Nilai deviasi tersebut masih dalam batas standar toleransi yang ditetapkan pada ISO 2768. Hasil tersebut hampir sama dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Afkamifar et al. Di mana dalam penelitiannya didapatkan hasil deviasi sumbu X, Y, dan Z berturut-turut adalah 0,134 mm, 0,056 mm, dan minus 0,021 mm. Walaupun hasilnya dapat diterima berdasarkan standar ISO 2768, namun deviasi pada sumbu Y dan sumbu Z relatif lebih besar daripada studi pembanding sebelumnya yang mengindikasikan perlunya perbaikan untuk mesin milling CNC yang dikembangkan. Ya, saya lanjut. Ada beberapa kemungkinan penyebab yang mengakibatkan ketidakakuratan dalam penelitian ini, seperti yang dikemukakan oleh penelitian sebelumnya. Kemungkinan yang pertama datang dari meja mesin yang berperan sebagai basis. Kemungkinan yang kedua datang dari tubuh bagian atas mesin. Kemungkinan yang ketiga berasal dari kepala, dan kemungkinan yang terakhir berasal dari interaksi antara alas dan benda kerja. Kekurangan-kekurangan ini membutuhkan desain mesin yang lebih baik seperti yang disarankan oleh penelitian sebelumnya. Solusi lain termasuk implementasi perangkat lunak yang lebih baik, pemodelan matematika yang lebih kompleks, namun dapat diandalkan, atau sensor yang lebih tepat seperti pemantauan getaran real-time, transducer dalam probe kinematik, atau laser sistem pengukuran. Ya, kesimpulannya adalah hasil pengukuran mesin CNC milling yang dikembangkan di RCEPM LIPI Bandung menunjukkan bahwa mesin milling CNC memiliki deviasi pada setiap sumbu, antara lain pada sumbu X sebesar 0,033 mm, sumbu Y minus 0,102 mm, sumbu Z sebesar minus 0,063 mm, dan kerataan tabel masing-masing minus 0,096 mm. Hasilnya berada dalam batasan performansi yang dapat diterima yang disyaratkan oleh ISO 2768. Berdasarkan pengukuran tersebut, mesin milling CNC ini dapat digunakan untuk proses kerja permesinan yang dapat bergerak secara bersamaan pada 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Tempat mesin dapat digunakan untuk membuat komponen yang memiliki toleransi di atas 0,1 mm. Namun, kebutuhan manufaktur di masa mendatang mungkin memerlukan presisi yang lebih tinggi, dan mesin milling CNC yang dikembangkan masih memiliki ketidakakuratan yang cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Penerapan konsep industri 4.0 serta sensor yang lebih canggih, permodelan matematis, pengolahan data, dan perangkat lunak yang diperlukan untuk studi selanjutnya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan?
Izin bertanya. Ya, Mbak Kunti. Baik, selamat sore Bu Sri dan teman-teman. Saya Tina Fihatusna, NPM 1910502035, izin bertanya terkait presentasi dari kelompok 5. Yang pertama, apa sih urgensi dari penelitian ini di bidang manufaktur? Dan yang kedua, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tingkat deviasi dari mesin CNC? Begitu, terima kasih. Mohon jawabannya. Baik, Mbak Kunti, makasih atas pertanyaannya. Izin bertanya. Nama Boleh saya bertanya? Pradipta Iza. Kisah Pak Segi. Mas Iza dulu, Mas Iza dulu. Ya udah. Terima kasih. Nama saya Pradipta Iza Cahaya Ramadhani, NPM terakhir 045. Saya mau bertanya, menurut kelompok kalian, apa penelitian lanjutan yang dapat dilakukan atau metode apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keakuratan dari mesin milling CNC ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pradipta Iza. Halo, aku boleh bertanya nggak? Bagus, Silakan, bagus. silakan. Oke, nama saya Dede Bagus Jayanto, MPM terakhir 051. Ingin bertanya, tadi kan di slide berapa gitu kan. Nah, itu ada kata-kata dial indikator. Nah, itu kayaknya penting banget dalam penelitian di sini gitu kan. Nah, yang itu tadi. Nah, ya di sini nih. Ini kan ada kata-kata dial indikator kan di sini, kayaknya penting banget dalam penelitian kali ini. Nah, itu bagiannya ada apa aja sih? Terus gimana caranya perawatan dari dial indikator ini sendiri? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Denny Bagus. Oke, untuk pertanyaannya Mas Denny Bagus, mungkin aku bantu jawab ya. Sebentar ya Mas. Untuk gambar yang kita pakai gambar 1A aja ya untuk ininya ya. Di sini kan terdapat dial indikator. Nah, dial indikator itu sebenarnya itu keseluruhan ini semua itu namanya dial indikator. Nah, ada part-partnya masing-masing. Yang di ini yang ada jarum yang panjang ini itu namanya outer ring. Nah, outer ring itu berfungsi untuk kalibrasi. Nah, di dalam ini sebenarnya itu lebih kompleksnya lagi, ada jarum yang panjang sama jarum yang pendek. Kalau yang jarum yang panjang itu dia bergerak saat bidang sentuh tertekan oleh benda kerja. Nah, ini bidang sentuhnya. Waduh. Nah, bidang sentuhnya itu namanya spindle. Nah, kalau atasnya spindle ini dia buat naruh spindlenya itu namanya stem. Nah, terus yang balik lagi ke outer ring, ini tuh ada jarum pendeknya itu bergerak satu ruas ketika jarum yang panjangnya tadi itu udah bergerak dari 0 ke 0 lagi.
Jadi kayak muter lagi gitu. Nah, ini jarum pendeknya baru bergerak lagi. Terus yang ini itu namanya batang penyangga. Ini juga batang penyangga. Terus kalau yang ini namanya magnetic switch. Magnetic switch itu digunakan sebagai landasan agar saat melakukan pengukuran posisi alat tidak goyang. Nah, di sini ada objeknya. Kalau straight edge ini itu tadi yang di slide sebelumnya itu namanya itu papan sejajar. Nah, terus untuk pertanyaannya berikutnya itu yang mengenai cara perawatannya itu cukup banyak. Jadi yang pertama ada suhu ruangan penyimpanan alat adalah 20 derajat Celcius supaya tidak terjadi perubahan fisik akibat meningkatnya suhu. Yang kedua ada kondisi ruangan penyimpanan alat tidak terlalu lembab supaya tidak berkorosi. Yang ketiga, setelah dipakai dimasukkan kembali ke kotak penyimpanannya. 4, dipakai sesuai dengan fungsinya. Yang kelima, dipakai menurut petunjuk operasional dan keselamatan kerja yang telah ditentukan. Yang keenam ada dial indikator jangan sampai jatuh atau terkena benturan keras. Ketujuh, bersihkan debu atau kotoran dari poros peraba atau batang pengukur sebelum dan sesudah pemakaian. Yang kedelapan, jangan melumasi poros peraba dengan minyak agar debu tidak melekat. 9, cara menaikkan dan menurunkan poros peraba harus hati-hati, jangan menimbulkan sentakan mekanisme di dalamnya. Yang terakhir, penyimpanan dial indikator secara baik harus bebas dari sinar matahari secara langsung, kelembaban tinggi, dan debu atau kotoran. Seperti itu, Mas Bagus. Oke, makasih Mas Barbar. Oke, silakan menjawab 2 pertanyaan lagi gantian, biar nggak Mas Barnabas yang lain. Untuk Mas Iza tadi pertanyaannya bisa diulang? Pertanyaannya tadi, menurut kelompok kalian, penelitian apa atau metode apa yang dapat dilakukan untuk mengembangkan keakuratan dari mesin milling CNC? Sudah? Sudah. Saya akan jawab pertanyaan Iza ya. Yang pertama, untuk metode ini tuh tadi belum dibahas. Metode ini tuh menggunakan metode statistik reliabilitas dari antara 3 metode yang sudah disinggung tadi. Karena mesin milling CNC ini untuk pengoperasiannya yang untuk manufaktur yang murah dan mudah untuk usaha kecil dan menengah ya. Untuk metode selanjutnya agar penelitiannya bisa lebih akurat ya. Itu bisa dilihat dari slide pembahasan ya. Penyebab ketidakakuratan penelitian ini tuh. Tadi ada 4 ya, sekitar 4. Yang pertama itu datang dari meja mesin yang berperan sebagai basis. Yang kedua datang dari tubuh bagian atas mesin. Yang ketiga berasal dari kepala dan kemungkinan terakhir berasal dari interaksi antara alas dan benda kerja. Untuk meningkatkan ketidakakuratan ini bisa digunakan dari saran-saran dari penelitian ini maupun penelitian sebelumnya. Seperti mengimplementasi perangkat lunak yang lebih baik seperti pemodelan matematika yang lebih kompleks tadi, terus sensornya yang lebih canggih sehingga lebih tepat sasaran. Nah,
seperti ya ini desain mesin CNC ini kan sering mengabaikan pendekatan interdisipliner ya, terutama dari studi faktor industri dan manusia. Desain mesin CNC ini sering melupakan untuk mempertimbangkan faktor human error yang seringkali menyebabkan kesalahan manusia dalam mengoperasi. Jadi kedepannya mungkin untuk mendesain mesin CNC ini lebih mempertimbangkan kesalahan manusia atau human error agar lebih sedikit kesalahan manusia dalam mengoperasikan mesin tersebut. Baik, terima kasih Mas Zidan. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Kunti. Yang pertama, apa urgensi dari penelitian tersebut di dunia manufaktur? Nah, penelitian ini itu sangat penting ya, karena apa? Karena kan ini kan kita makanya CNC, semua dikontrol pakai komputer. Jadi misalkan ada sedikit deviasi atau penyimpangan dikit aja, itu akan menghasilkan cacat produk. Dan misalkan nggak cepat-cepat diperbaiki, itu akan cacat produknya itu bakal terus-terusan gitu loh, Mbak. Cacat produknya itu akan terus-terusan, akhirnya kan gimana ya bahasanya? Ya intinya bakal menyebabkan cacat produk lah, Mbak. Kalau nggak di maintenance lah kayaknya. Ya mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan. Izin menambahkan ya untuk pertanyaannya dari Mbak Kunti terkait tadi urgensi penelitian ini dilakukan. Jadi ketika kita berbicara mengenai dunia manufaktur ya, nanti kelanjutannya pasti juga akan berbicara tentang konsumen dari produk yang kita buat juga. Dan ketika penyimpangan itu terjadi, nantinya dari pihak konsumen sendiri nantinya akan kurang puas dengan produk yang kita hasilkan. Dan penelitian ini dilakukan mungkin nantinya bisa untuk mengembangkan atau lebih meningkatkan keakuratan dari mesin CNC milling itu sendiri yang nantinya bisa menciptakan produk yang lebih baik lagi. Mungkin itu sih tambahannya. Tinggal satu pertanyaan ya, Mas Reza. Saya izin menambahkan jawaban dari pertanyaan Mas Iza tadi terkait pertanyaan tentang metode pengujian selanjutnya untuk mengembangkan keakuratan mesin CNC. Jawabannya sama dengan Mas Zidan, tapi untuk solusi penggunaan softwarenya itu menggunakan proses modeling dengan menerapkan metode trial dan error, yaitu dengan cara permodelan yang dilakukan secara berulang-ulang dengan mempertimbangkan penyimpangan dari mesin CNC ini sehingga menghasilkan produk yang bisa dimasalkan. Terima kasih.
Boleh untuk pertanyaan keduanya diulang Mbak Kun. Tadi kan Mbak Kun yang nanya toh. Iya, baik. Pertanyaan kedua, hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi deviasi dari mesin CNC tersebut? Sudah jelas, Mas Ramlan? Oke, jelas Mbak. Terima kasih. Baik, saya akan bantu menjawab untuk pertanyaan dari Mbak Kunti. Seperti yang kita lihat dari PPT tadi kan, ada beberapa kemudian penyebab yang mengakibatkan ketidakakuratan atau terjadinya deviasi pada penerapan mesin CNC itu tadi gitu. Salah satu adapun yaitu kemungkinan pertama datang dari meja mesin itu sendiri yang mengakibatkan nantinya ketidaksesuaian produk yang diinginkan oleh para peneliti tersebut di situ. Jadi dapat dikatakan itulah salah satu yang harus dibenahi pada penelitian berikutnya gitu. Adapun yang kedua yaitu dari mesin itu juga sendiri, yaitu dari tubuhnya, bagian tubuh atas mesin, dan kemungkinan terakhir itulah interaksi antara alas dan benda kerjanya. Jadi alasnya itu dan benda kerja itu nanti kan bisa terjadi deviasi karena kesalahan pengukuran, misalnya dari seperti tadi kan telah dikatakan bahwa di sini alat ukur yang dibuat itu adalah indikator dial itu sendiri. Jadi indikator dial ini untuk pengukuran material pertama yang akan dilakukan penelitian gitu. Jadi nanti dari pengukuran itu nanti bisa terjadi kesalahan. Jadi kesalahan pengambilan data untuk berapa hasil pengukurannya itu salah satu yang menjadi hal yang harus lebih ditingkatkan. Maksudnya untuk mengambil, kan masih banyak nih alat ukur yang bisa digunakan sebenarnya gitu untuk skala-skala yang lebih kecil atau tingkat errornya itu kecil gitu. Jadi di situ nanti untuk kedepannya sih menurut kelompok kami yang perlu dibenahi itu adalah bagaimana kita lebih mengerti dari segi meja mesin itu sendiri dan bagaimana pengukuran-pengukuran pada mesin CNC tersebut gitu. Mungkin teman-teman boleh menambahkan. Iya, mungkin aku mau nambahin sedikit mengenai interaksi antara alas dan benda kerja. Nah, kalau dari secara keseluruhan itu setidaknya dari kita itu juga mencari alas yang sekiranya itu emang benar-benar datar, nggak ada kemiringan sedikit pun biar nggak terjadinya kesalahan dalam pengukuran. Bisa ditaruh di atas meja yang permukaannya halus datar seperti itu, yang tidak miring juga, seperti itu sih. Izin menanggapi ya. Kira-kira masalah terbesar ketidakakuratan atau adanya deviasi ini terjadi karena ketidakakuratan alat yang digunakan pada saat pengukuran atau terjadi karena mesin CNC itu sendiri ya? Nah, saya tambahin ya. Untuk pertama itu kan untuk mempelajari CNC milling itu kan yang kita bahas tadi itu terkaitnya adalah sebenarnya dari penelitian ini sendiri yaitu deviasi antara mejanya itu sendiri, meja kerataan bagaimana mejanya tadi dan 3 sumbu, di mana sumbu X dan sumbu Y. Jadi di situ yang paling perlu untuk penelitian ini sih bagaimana seorang operasional itu mampu memahami CNC milling untuk 3 sumbu tersebut dan terutama untuk simulasi gerakan pahatnya, lalu mampu membuat program CNC ini untuk geometri suatu komponen. Di situ nanti kan terjadi yang namanya perhitungan-perhitungan tadi tuh, yang maksudnya itu nanti kan keluarnya dari pada program di situ. Di situ seorang operasional itu harusnya lebih paham untuk melakukan penelitian gitu sih, Mbak. Izin menambahkan, jadi ada 2 kesalahan ya, kayak yang saya bahas tadi di jawaban Iza tuh, bisa jadi kesalahan manusia
dalam pengoperasian alat untuk mengukur meja maupun sumber ortogonal tersebut ya. Yang kedua bisa jadi dari mesin CNC tersebut. Ada 4 kemungkinan tadi yang sudah dibahas ya, tentang desain-desain yang masih belum sempurna. Jadi itu kemungkinan-kemungkinannya. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Terima kasih atas jawabnya. Mungkin demikian hasil dari presentasi kami pada hari ini. Kami cukupkan, kami kembalikan kepada Bu Sri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 5 ya yang sudah presentasi.